sekutu dari darah nenek buyut. Yakin gak mau ditungguin, Mbak? Suara sopir ojek online itu terdengar ragu. Matanya melirik ke arah gang sempit yang gelap, lalu kembali ke perempuan berjas blazer hitam di sampingnya. Sri mengangkat tas kopernya dari boncengan motor. Tidak perlu. Uang 10.000 rupiah ia sodorkan tanpa melihat wajah si sopir. Helm yang sempat dipinjamnya sudah dikembalikan dengan gerakan cepat. Tapi ini sudah malam loh, Mbak. Desa ini saya bilang gak perlu. Nada suaranya tajam memotong. Si sopir menggeleng, menyalakan mesin motornya kembali. Suara knalpot berisik itu perlahan menjauh, meninggalkan Sri sendirian di persimpangan jalan tanah yang becek. 12 tahun. Sekian lama ia tidak menginjakkan kaki di tempat ini. Gang yang sama, aroma tanah yang sama, suara jangkrik yang sama. Hanya sekarang ada beberapa rumah baru dengan genteng modern, berbeda dengan rumah-rumah lama yang masih beratap genteng tanah liat. Langkahnya mantap menyusuri jalan setapak. High heel 5 cm yang dipakainya membuat tumitnya terkadang terbenam di tanah lunak. Tapi dia tidak peduli. Tas koper beroda ditariknya dengan satu tangan. Tangan yang satunya memegangi ponsel yang menyala sebagai senter. Sri, suara itu membuatnya berhenti. Seorang perempuan parubaya berdiri di depan pagar bambu, mengenakan kain sarung dan kemben. Wajahnya tampak terkejut. "Buayan?" Sri menjawab datar. "Astungkara, kamu sudah kembali. Aku kira..." Buayan menggantungkan kalimatnya. Matanya mengamati penampilan Sri dari atas ke bawah. "Ibumu sudah dimakamkan kemarin. Saya tahu. Kenapa tidak datang untuk upacara fitrayatnya? Semua tetangga sudah membantu, tapi kamu..." "Saya ada urusan penting di Jakarta." Buayan terdiam sejenak. Ekspresi wajahnya berubah, seolah menahan sesuatu yang ingin dikatakan. "Baik, rumahmu masih seperti dulu. Kunci masih di bawah pot bunga." Buayan mundur selangkah. "Selamat malam." Tidak ada kehangatan dalam ucapan selamat malam itu. Sri melanjutkan langkahnya tanpa menoleh. Rumah ibunya tampak lebih kecil dari yang diingatnya. Cat dinding yang dulunya putih kini menguning. Beberapa genteng tampak retak. Halaman depan dipenuhi rumput liar dan daun-daun kering. Pot bunga yang disebutkan Buayan masih berada di tempatnya di samping pintu depan. Rumah ini semakin terlihat kumuh. Gumamnya Liri nyaris seperti sebuah bisikan. Sri berjongkok mengangkat petana liat itu. Sebuah kunci berkarat tergeletak di bawahnya. Tangannya bergetar sedikit saat memasukkan kunci ke lubang pintu. Ceklek, suara kunci terdengar. Aroma apek menyeruak. Begitu pintu terbuka, ruang tamu yang sempit itu gelap gulita. Sri meraba dinding mencari saklar listrik. Lampu neon di langit-langit berkedip beberapa kali sebelum akhirnya menyala dengan sinar redup. Semuanya persis seperti 12 tahun yang lalu. Kursi plastik biru yang retak, meja kayu kecil dengan taplak yang sudah pudar, foto keluarga dalam bingkai kayu yang menghitam. Hanya saja kini semuanya diselimuti debu tebal. "Ibu, ibu," ucapnya lirih. "Seandainya aja ibu ikut denganku ke Jakarta, mungkin sekarang hidup ibu jauh lebih baik dari sekarang." Matanya mengedar di seluruh ruangan. Sri meletakkan kopernya di samping pintu. Jaketnya dilucuti dan digantung di kursi. Kemeja putih lengan panjang yang dipakainya sudah kusut setelah perjalanan panjang dari Jakarta ke Denpasar, lalu naik bus hingga ke desa terpencil ini. Dia berjalan menuju kamar ibunya. Pintu kayu itu berderit saat dibuka. Tempat tidur masih tertata rapi. Spray putih masih terlipat dengan sempurna. Di atas meja kecil di sudut ruangan ada beberapa botol obat yang masih tersisa. Dadanya sesak sejenak.
Tapi ia menggeleng cepat mengusir perasaan itu. Ibu udah gak sakit lagi, gumamnya pelan. Sri kembali ke ruang tamu. Membuka kopernya, ia mengeluarkan beberapa potong pakaian dan perlengkapan mandi. Rencananya hanya akan tinggal 3 hari di sini, cukup untuk mengurus dokumen warisan dan menjual rumah ini. Tapi langkahnya terhenti saat melihat sesuatu di pojok ruangan yang tidak diingatnya dulu pernah ada. Sebuah meja kecil dari kayu jati tua dengan permukaan yang dipenuhi berbagai benda aneh. Di tengahnya terdapat tumpukan daun lontar yang diikat dengan tali ijuk. Tulisan aksara Bali yang tidak bisa dibacanya memenuhi permukaan daun-daun itu. Di samping lontar ada sepotong kain hitam yang terlipat rapi. Sri mengangkatnya dengan ujung jari. Kain itu terasa kasar dan aroma anyir yang menyengat langsung menyeruak ke hidungnya seperti bau darah yang sudah mengering. Apa ini? Sri bergumam sambil menjatuhkan kain itu kembali ke meja. Matanya beralih ke benda lain. Sebuah canang kecil dari bambu, tapi isinya bukan bunga-bunga warna-warni seperti canang pada umumnya. Ada potongan-potongan kecil yang berwarna gelap seperti daging yang sudah mengering. Dan di tengahnya tertancap sebuah keris miniatur dengan ukiran yang rumit. Perut Sri mual. Ia mundur selangkah dari meja itu. Ibu melakukan apa saja selama ini? Pertanyaan itu terlontar begitu saja dari bibirnya. Selama ini dia pikir ibunya hanya menjadi buruh tani seperti dulu. Tapi benda-benda aneh ini, Sri menggeleng keras. Dia tidak percaya tahayul. Selama bertahun-tahun hidup di Jakarta, bekerja di perusahaan multinasional, bergaul dengan orang-orang berpendidikan tinggi, dia telah meninggalkan jauh-jauh kepercayaan kampung seperti ini. Dengan gerakan cepat, ia mengambil kain hitam itu lagi. Kali ini, ia tidak peduli dengan aroma anyirnya. Lontar-lontar tua itu juga diambilnya. Begitu pula canang dengan isinya yang menjijikan. Ini bukan lagi zaman-zamannya sembah jin, ujarnya keras sambil berjalan menuju halaman belakang. Malam semakin larut. Suara jangkrik terdengar lebih nyaring. Sri mencari-cari kayu kering di sekitaran halaman. Beberapa ranting dan daun kering dikumpulkannya menjadi satu. Korek api dari dalam tasnya dinyalakan. Api kecil itu menjilatkan lidahnya ke tumpukan kayu. Dalam beberapa detik, bara api mulai membesar. Sri melemparkan lontar-lontar itu ke dalam api. Daun kering itu langsung terbakar dengan cepat, menimbulkan asap putih yang mengepul tinggi. Lalu kain hitam itu menyusul. Baunya semakin menyengat saat terkena api. Terakhir, canang dengan seluruh isinya dilemparkannya ke dalam kobaran api. Keris miniatur itu berkilat sejenak sebelum ikut terbakar bersama bambu canang. Sudah selesai, Sri berkata sambil menepuk-nepuk tangannya membersihkan debu dan juga abu yang menempel. Api masih menyala, menari-nari dalam kegelapan malam. Asapnya mengepul ke atas, membentuk pola-pola aneh sebelum tertiup angin dan menghilang. Sri berdiri di situ beberapa saat, memastikan semuanya benar-benar terbakar habis. Ia tidak ingin menyisakan satupun benda aneh itu di rumah ibunya. Besok, dia akan mulai membersihkan seluruh rumah, lalu mencari makelar untuk menjualnya. Setelah puas membersihkan, api mulai mengecil. Sri berbalik menuju rumah. Langkahnya terhenti sejenak saat mendengar suara langkah kaki di gang depan, seperti ada orang yang berjalan pelan-pelan berhenti di depan rumah lalu melanjutkan langkah lagi. Tapi saat dia mengintip dari celah pagar bambu, gang itu tampak kosong. Hanya lampu jalan yang redup menerangi jalan tanah yang sepi. Mungkin kucing, gumamnya sambil menggeleng. Malam pertamanya di rumah itu,
Sri tidur di kamar ibunya. Kasur itu terasa asing, tapi setidaknya lebih nyaman daripada sofa plastik di ruang tamu. Dia menarik selimut hingga ke dagu, berusaha mengabaikan suara-suara malam yang terdengar dari luar, suara angin yang bertiup kencang, suara daun-daun kering yang berguguran ke atap, dan sesekali suara seperti langkah kaki yang berjalan mengelilingi rumah. Tapi Sri tidak peduli. Dia sudah terlalu lelah untuk memikirkan hal-hal seperti itu. Matanya perlahan terpejam dan ia terlelap dalam tidur yang tidak nyenyak. Sri, Sri, bangun. Suara teriakan itu memecah kegelapan. Mata Sri terbuka dengan paksa. Nafasnya terengah-engah. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Cahaya matahari pagi menyusup masuk melalui celah jendela kamar. Siapa sih yang teriak-teriak? Gumam sambil mengusap wajah. Tapi rumah itu sunyi. Hanya suara ayam berkokok dari kejauhan dan angin yang bertiup pelan. Sri duduk di tepi kasur, berusaha mengingat mimpinya. Ia terbang. Tubuhnya melayang tinggi di atas desa, melihat rumah-rumah kecil dari ketinggian, tapi bukan terbang yang menyenangkan. Ia merasa lapar, sangat lapar, dan ada dorongan aneh untuk turun, masuk ke rumah-rumah itu, mencari sesuatu untuk dimakan. Gila, Sri menggeleng keras. Ia tiba-tiba saja terbangun. Cuma mimpi buruk karena kelelahan. Ia bangkit dari kasur, tapi langkahnya sempoyongan. Seluruh tubuhnya pegal luar biasa, seolah habis berlari maraton semalaman. Otot-otot kakinya kram, punggungnya sakit seperti tertarik-tarik. Kasur ini memang sudah tua, keluhnya sambil berjalan ke kamar mandi. Tapi langkahnya terhenti di ruang tamu. Di lantai keramik putih itu ada jejak-jejak lumpur basah, bentuknya seperti tapak kaki telanjang, tapi lebih besar daripada ukuran kaki Sri. Jejak itu berurutan dari pintu depan, memutar di ruang tamu, lalu berakhir di depan kamar ibunya. Dari mana lumpur ini? Matanya melebar. Apa jangan-jangan ada orang yang masuk diam-diam ya? Sri berjongkok menyentuh salah satu jejak dengan ujung jarinya. Lumpur itu masih basah, berbau anyir, seperti tanah bercampur sesuatu yang busuk. Perutnya mual seketika. Ih, bau banget sih. Siapa yang masuk ke rumah sih? Gerutunya. Dia bergegas mengambil kain pel dari dapur, membersihkan jejak-jejak itu dengan gerakan cepat. Tapi semakin digosok, semakin jelas ia mencium aroma menyengat itu, seperti campuran tanah kuburan dan darah mentah. Apa jangan-jangan dari sepatuku kemarin malam ya? Gumamnya setengah tak yakin. Setelah selesai mengepel, Sri mandi dengan air dingin. Air itu membuatnya sedikit segar, tapi rasa pegal di tubuhnya tidak hilang. Bahkan saat ia melihat cermin, bayangan wajahnya tampak pucat dengan lingkaran hitam di bawah mata. Suara ketukan di pintu membuatnya terlonjak. Sri, kamu di dalam? Suara buayan. Sri mengeringkan tubuhnya dengan cepat, mengenakan kaos dan celana pendek. Sebentar, Bu. Dia membuka pintu. Buayan berdiri di ambang pintu dengan wajah cemas. Di belakangnya ada dua perempuan lain yang tidak dikenali Sri. Ada apa? Tanya Sri. Ayam jantanku mati semalam. Buayan langsung terpoin. Tapi kondisinya aneh. Aneh? Aneh gimana sih? Lebih baik kamu lihat sendiri. Sri mengikuti buayan dan kedua perempuan itu ke halaman belakang rumah tetangganya. Di sudut kandang ayam tergeletak seekor ayam jantan besar dengan bulu putih yang dulunya indah. Tapi sekarang kondisi ayam itu mengerikan. Tubuhnya robek di beberapa bagian seperti dicakar oleh sesuatu yang besar. Dan yang paling menakutkan adalah daging di bagian dada dan perut tampak seperti dicabik-cabik, tapi tidak dimakan, hanya dirusak. Siapa yang melakukan ini? Sri bertanya sambil mundur selangkah. Bukan siapa. Salah satu perempuan berbisik. Tapi apa? Kamu semalam membakar benda-benda ibu kamu kan? Buayan terlihat kesal. Enggak
Nggak bakar apa-apaku. Mata buayan menatap Sri dengan tajam. Kamu itu nggak usah bohong. Aku lihat sendiri dengan mata kepalaku. Buayan melirik Sri dengan tatapan aneh. Sejak kamu bakar benda-benda ibumu kemarin malam, hal-hal aneh mulai terjadi. Loh, jangan kaitkan dengan saya dong. Sri naik pitam. Ya mungkin aja itu anjing liar atau tidak ada anjing liar yang bisa melakukan ini. Buayan memotong. Lihat bekas cakarannya. Terlalu dalam, lebar. Sri mengamati bekas cakaran itu lagi. Memang benar, luka itu terlalu dalam. Untuk seekor anjing seperti dibuat oleh cakar yang sangat tajam dan kuat. Bukan urusan saya. Sri berbalik hendak kembali ke rumahnya. Kak Sri, suara anak kecil membuatnya menoleh. Seorang bocah laki-laki sekitar 7 tahunan berdiri di ujung gang, menatapnya dengan mata terbelalak. Kenapa mata kakak seperti orang yang terbakar? Tanya anak itu polos. Perempuan yang tampak seperti ibunya segera menarik tangan bocah itu. Jangan bicara sembarangan, Wayan. Tapi anak itu terus menatap Sri. Panas, matanya panas seperti api di tempat gelap. Sudah, kita pulang. Ibunya menyeret anak itu pergi. Sri berdiri terpaku. Ia menyentuh wajahnya sendiri, meraba area di sekitar mata. Tidak terasa panas ataupun aneh, tapi cara anak itu menatapnya. Kamu sebaiknya hati-hati, Sri. Buayan berkata pelan. Ibumu, dia punya ilmu. Ilmu yang tidak boleh sembarangan dirusak. Saya nggak percaya sama hal-hal kayak gitu. Percaya atau tidak, kamu sudah membakar perlengkapan sakralnya. Akan ada konsekuensinya. Sri tidak menjawab. Ia berjalan cepat kembali ke rumahnya, menutup pintu dengan keras. Siang itu, dia menghabiskan waktu untuk membersihkan rumah dan menyortir barang-barang ibunya, tapi konsentrasinya terus terganggu. Setiap kali ia menutup mata, bayangan ayam mati itu muncul lagi dan kata-kata dari anak tadi terus saja bergema. Matamu seperti arang yang terbakar. Sore menjelang malam, Sri merasa mengantuk luar biasa. Tubuhnya masih pegal ditambah kelelahan setelah seharian bekerja. Ia pun memutuskan untuk tidur lebih awal. Tapi begitu kelopak matanya tertutup, mimpi itu datang lagi. Kali ini lebih jelas. Dia terbang dalam kegelapan malam, melayang di atas desa. Angin malam menerpa wajahnya, tapi ia tidak kedinginan, justru merasa bebas, kuat, dan lapar. Di bawahnya, kandang-kandang ayam terlihat seperti kota-kota kecil. Salah satu kandang memancarkan aroma yang membuatnya tergoda. Aroma darah segar. Aroma yang sangat lezat. Aku jadi semakin lapar. Tanpa sadar, tubuhnya melayang. Cakar-cakar panjang keluar dari ujung jarinya tajam dan mengkilap dalam kegelapan. Ayam-ayam itu berkokok panik saat melihatnya, tapi ia terlalu cepat. Cakarnya menerkam, merobek, mencabik. Tidak! Sri terbangun dengan teriakan. Nafasnya tidak teratur, jantungnya berdebar kencang, tapi kali ini berbeda. Dia bisa merasakan rasa amis di mulutnya, seperti ada rasa darah, noda darah menempel di mulutnya. Dia bergegas ke kamar mandi, berkumur berkali-kali, tapi rasa itu tidak hilang. Dan saat dia melihat cermin, matanya tampak berbeda, lebih gelap, lebih dalam, seperti ada api kecil yang menyala di dalamnya. Tidak mungkin, ini tidak mungkin, bisik pada bayangan di cermin. Tapi bayangan itu seolah tersenyum kembali padanya dengan senyum yang bukan senyumnya. Dari luar rumah, suara teriakan panik mulai terdengar. Ayamku, ayam-ayamku mati semua. Yang di kandang sebelah juga. Ada yang menyerang kandang ayam kita lagi. Sri menutup telinganya, tapi suara-suara itu terus berdengung. Dan dari kepalanya mulai muncul bisikan-bisikan samar. Suara yang asing tapi akrab, menggunakan bahasa yang tidak dipahaminya. Tapi entah kenapa, dia mengerti artinya. Rangda, Leak, Angar, Lut. Hentikan, Sri memukul-mukul kepalanya sendiri, tapi bisikan itu semakin keras, seperti mantra yang diulang-ulang, meresap ke dalam pikiran dan tulang-tulangnya. Di luar,
Suara langkah kaki mulai berkumpul. Suara-suara berbisik yang semakin jelas. Leak sudah bangkit. Roh jahat sudah bebas. Sri dia sudah tidak bisa mengendalikan diri. Sri merosot ke lantai kamar mandi, memeluk lututnya erat-erat. Bisikan dalam kepalanya semakin keras, seolah ada sesuatu yang berusaha mengambil alih pikirannya. Dan untuk pertama kalinya sejak pulang ke desa ini, dia mulai takut pada dirinya sendiri. Sebenarnya apa yang terjadi? Ada apa dengan diriku? Pertanyaan itu terus berputar di kepalanya. Jero gede, Sri. Suara itu membangunkan Sri dari tidur siang yang gelisah. Ia mengucuk mata, berusaha memfokuskan pandangan. Di depan pintu rumah berdiri seorang pria tua mengenakan kain putih dan udeng tradisional. Wajahnya keriput, mata sipit penuh kebijaksanaan. Siapa? Sri bangkit dari sofa, masih setengah mengantuk. Saya Pak Mangku Ngurah, pemangku di pura desa. Sari mengenal nama itu. Dulu, saat masih kecil, dia sering melihat pria ini memimpin upacara di pura. Tapi sekarang, rambutnya sudah memutih, punggungnya sedikit bungkuk. Ada perlu apa ya, Pak? Boleh saya masuk? Ada hal penting yang harus kita bicarakan. Sri ragu sejenak, tapi akhirnya membuka pintu lebih lebar. Pak Mangku masuk dengan langkah perlahan, duduk di kursi plastik yang ditawarkan oleh Sri. Saya mendengar kabar kalau kamu sudah membakar perlengkapan seremonial ibu. Itu cuma barang-barang gak berguna. Pak Mangku menggeleng pelan, matanya menatap Sri dengan intens. Kamu tahu tidak apa sebenarnya yang kamu bakar? Saya gak peduli, itu cuma tahayul kampungan. Kain hitam itu adalah penutup peti leluhur. Lontar itu berisi mantra pengunci. Dan canang itu, Pak Mangku berhenti sejenak. Itu persembahan untuk menenangkan arwah yang terkutuk. Sri tertawa sinis. Jadi sekarang saya yang disalahkan? Karena saya hanya membakar sampah. Darah kamu adalah darah I Ayu Ratnasari. Nama itu membuat Sri terdiam. Dia tidak pernah mendengar nama itu sebelumnya, tapi entah kenapa terasa familiar di telinganya. Siapa itu? Tanya Sri. Ia membicikkan mata. Nenek buyut kamu 200 tahun yang lalu. Dia adalah leak yang paling ditakuti di seluruh Bali. Tubuhnya bisa berubah menjadi rangda, memangsa bayi dan ibu hamil. Dongeng. Bukan dongeng. Ini catatan sejarah pura. I Ayu Ratnasari dikurung di pura dengan ritual khusus. Raganya mati, tapi rohnya tetap terikat. Keturunannya diberi mantra pengunci agar kutukan itu tidak turun. Sri merebut lontar itu, tapi aksara Bali di dalamnya tak bisa dibacanya. Namun ada sebuah gambar yang membuatnya bergidik. Sosok perempuan dengan rambut panjang terurai, mata menyala dan cakar tajam. Wajahnya sangat mirip dengan wajah Sri. Ini kebetulan. Ibu kamu tahu rahasia ini. Makanya dia menjaga ritual setiap malam, menenangkan roh leluhur dengan persembahan. Tapi kamu membakar semuanya. Lalu saya akan berubah jadi monster gitu. Sri melemparkan lontar itu ke meja dengan kasar. Pemangku tidak menjawab. Matanya menatap wajah Sri dengan sedih. Mata kamu sudah mulai berubah. Malam ini kamu akan merasakan kekuatan yang tidak pernah dibayangkan. Apaan sih? Keluar! Sri berdiri dengan emosi. Keluar sekarang juga dari rumah saya. Kamu masih bisa diselamatkan. Tapi keluar kata saya. Pamangku bangkit perlahan. Kalau kamu berubah pikiran, datanglah ke pura. Saya akan menunggu. Brak! Pintu dibanting keras setelah pria tua itu pergi. Sri berjalan mondar-mandir di ruang tamu, menggema marah-marah. Darah terkutuk, leak, omong kosong. Brak! Dia menendang kursi plastik hingga terguling. Ini zaman modern, bukan zaman kerajaan lagi. Tapi matanya terus tertuju pada lontar di atas meja. Gambar perempuan dengan cakar tajam itu seolah menatapnya balik. Malam datang lebih cepat dari biasanya. Sri
duduk di beranda, mencoba menenangkan pikiran. Angin sore bertiup sepoi-sepoi membawa aroma bunga frangipani dari halaman tetangga. Tiba-tiba saja penglihatannya berubah. Dia bisa melihat garis-garis cahaya tipis mengalir dari setiap rumah di sekitaran. Cahaya-cahaya itu berbeda warna, ada yang putih, ada yang kekuningan, ada yang bercampur merah gelap. Apa sih ini? Sri menggosok mata berkali-kali, tapi garis-garis cahaya itu tidak hilang, malah semakin jelas. Dia bisa merasakan dari balik tembok rumah buayan ada pancaran cahaya putih yang hangat dari rumah sebelah, cahaya kekuningan yang redup, dan dari ujung gang, cahaya merah yang bergolak seperti api. Kekuatan aneh mengalir dalam tubuhnya, seperti listrik yang menyebar dari dada ke seluruh anggota badan. Dia merasa bisa melompat tinggi, berlari cepat, bahkan terbang. Tidak, tidak mungkin. Tapi saat dia berdiri, tubuhnya terasa ringan seperti bulu. Satu langkah saja, kakinya sudah melayang beberapa sentimeter dari tanah. Ketakutan melanda. Sri berlari ke dalam rumah, mengunci pintu rapat-rapat, tapi kekuatan itu tidak bisa dikunci. Dia bisa merasakan denyut jantung orang-orang di sekitarnya, mencium aroma darah mereka dari jarak jauh. Aduh, bisik tiba-tiba. Ya, nama itu keluar begitu saja dari bibirnya. Made Sutrisna, mantan kekasihnya dulu. Sekarang dia menjadi pemangku muda di pura desa. Kalau ada yang bisa membantu, ya itu pasti dia. Dengan langkah tergesa, Sri keluar rumah. Malam sudah larut, tapi ia tidak peduli. Setiap langkah terasa ringan, seolah tidak menyentuh tanah. Cahaya-cahaya aura manusia semakin jelas terlihat, seperti peta hidup yang menunjukkan lokasi setiap orang di desa. Rumah Made berada di dekat pura, dikelilingi kebun bambu yang rimbun. Cahaya lentera masih menyala di beranda. Sri mengetuk pintu dengan keras. Tok tok tok. Made, Made, buka pintu. Suara langkah kaki mendekat. Pintu itu terbuka, menampakkan sosok pria berusia 30-an dengan rambut ikal dan mata yang lembut. Wajahnya terkejut melihat Sri. Sri, kenapa kamu datang malam-malam? Aku butuh bantuan. Made mempersilahkan masuk. Ruang temunya sederhana, dipenuhi foto-foto pura dan beberapa arca kecil. Aroma dupa masih tercium dengan samar. Ada apa? Kenapa kamu terlihat pucat? Made, kamu percaya pada hal-hal mistis? Made duduk di hadapannya. Aku ini pemangku, Sri. Itu bagian dari pekerjaanku. Pamangku bilang aku punya darah terkutuk nenek buyutku, seorang leak. Dan aku sudah membebaskan kutukan itu. Wajah Made berubah serius. Apa benar kamu sudah membakar perlengkapan ritual ibumu? Iya, kemarin malam. Dan sejak itu aku... Di sini Sri menggantung kalimatnya. Aku mulai bisa melihat hal-hal aneh, merasakan kekuatan yang tidak normal. Made terdiam lama, matanya menatap wajah Sri dengan seksama. Matamu berubah, Sri. Ada api kecil di dalamnya. Lalu bagaimana cara menghentikannya? Ada caranya. Made menjawab pelan. Ritual penyucian. Tapi dia ragu melanjutkan. Tapi apa? Tanyanya penasaran. Kamu harus melepaskan semua dendam dan ego yang selama ini kamu simpan. Rasa superiormu terhadap desa ini, kebencianmu pada masa lalu, semuanya harus mati duluan sebelum rohmu bisa disucikan. Sri terdiam sepanjang hidupnya. Dendam dan ego memang yang membuat ia kuat. Itulah yang mendorongnya sukses di kota Jakarta, yang membuatnya merasa lebih baik dari orang-orang di desa. Kalau aku tidak mau, maka kamu akan sepenuhnya berubah menjadi leak, kehilangan kemanusiaanmu selamanya. Sri berdiri, berjalan ke jendela di luar. Cahaya-cahaya aura masih terlihat jelas. Beberapa rumah memancarkan cahaya yang begitu terang, membuat iri sekaligus lapar. Dengan kekuatan ini, bisik pelan, aku bisa membuat mereka semua tunduk. Buayan yang selalu meremehkanku, warga desa yang memandang sebelah mata, mereka semua bisa berlutut padaku. Sri, Made berdiri di belakangnya. Itu bukan kamu yang bicara. Itu roh jahat.
Tapi Sri sudah tidak mendengar. Dalam pikirannya, bayangan kekuasaan dan balas dendam mulai menguat. Mengapa ia harus melepaskan dendam kalau dia bisa mengeluarkan kekuatan ini untuk membalasnya? Aku butuh waktu untuk berpikir. Jangan terlalu lama, Sri. Semakin lama kamu menunda, semakin sulit untuk kembali. Sri berbalik tersenyum tipis, tapi senyum itu bukan lagi senyum Sri yang dulu dikenal Made. Ada sesuatu yang gelap dan menakutkan di dalamnya. Mungkin aku tidak ingin kembali. Siapkan sesajen Pancadatu. Suara Pak Mangku memecahkan dengan malam di pelataran pura tua. Puluhan warga desa berkumpul dengan wajah cemas. Cahaya bulan purnama menerangi arca-arca yang tertutup lumut hijau. Seberapa yakin kita ritual ini akan berhasil? Bu Wayan bertanya sambil menyusun canang sari di atas batu. Harus berhasil, jawab Pak Mangku tegas. Kalau tidak, leak itu akan semakin kuat. Made berdiri di samping altar utama, mengenakan kain putih dan selendang suci. Tangan kirinya memegang lontar mantra, tangan kanan menggenggam keris pusaka pura. Matanya menatap kosong ke arah bulan yang bulat sempurna di atas kepala mereka. Dia akan datang, bisik Made. Aku bisa merasakan auranya mendekat. Warga desa saling pandang. Beberapa ibu menggendong anak mereka lebih erat. Para pria menggenggam tombak bambu dan arit, meski tahu senjata itu tidak berguna melawan makhluk seperti Sri. Angin malam bertiup kencang, membuat daun-daun kelapa bergesekan, menciptakan suara seperti bisikan. Aroma duba bercampur dengan bau tanah basah dan bunga kamboja yang mekar di sekitaran pura. Lihat, seorang anak menunjuk ke arah pintu masuk pura. Sosok perempuan berjalan perlahan menyusuri tangga batu, tapi itu bukan lagi Sri yang mereka kenal. Kulitnya pucat seperti mayat, hampir tembus pandang di bawah cahaya bulan. Matanya yang dulu coklat kini menyala merah seperti bara api. Rambut hitamnya terurai panjang hingga ke pinggang, bergerak-gerak sendiri meski tidak ada angin. Dan yang paling menakutkan adalah kukunya. Ya, kukunya panjang dan runcing seperti pisau, berkilat hitam dengan ujung yang tajam. Setiap langkahnya tidak menimbulkan suara, seolah kakinya tidak menyentuh tanah. Jadi, kalian semua berkumpul untuk menyambutku? Suara Sri bergema, tapi itu bukan seperti suara Sri. Ada lapisan suara lain di dalamnya, seperti gabungan beberapa suara perempuan yang berbisik bersamaan. Warga desa mundur selangkah. Beberapa orang mulai berkomat kamit membaca mantra perlindungan. Sri, Made melangkah maju, keris di tangannya berkilat. Kamu masih bisa kembali, Sri. Masih ada waktu. Sri, atau sosoknya yang dulu Sri itu, mulai tertawa. Suara tawanya bergema di seluruh pelataran pura, membuat bulu kuduk merinding. Kenapa aku harus kembali? Dengan wujud ini, aku merasa sempurna. Ia mengangkat tangannya, memandangi kuku-kuku tajam yang keluar dari ujung jarinya. Aku tidak lagi lemah, tidak lagi dikasihani. Itu bukan kekuatan Sri, itu kutukan. Kutukan? Sri berjalan mengelilingi altar, matanya tak lepas dari Made. Atau berkah? Karena aku bisa merasakan ketakutan kalian semua. Aku bisa mencium darah yang mengalir dari tubuh kalian. Dan yang terpenting, dia lalu tepat berdiri di hadapan Made. Aku bisa membuat kalian semua membayar. Bu Wayan bergetar di belakang altar. Bayar apa, Sri? Kami tidak pernah menyakitimu. Hah? Tidak pernah? Mata merah Sri beralih ke Bu Wayan. Kalian menatapku dengan pandangan menghina sejak kecil. Anak si buruh tani yang miskin, yang tidak pantas bermimpi tinggi, yang harus tahu diri. Itu bukan diam. Teriakan Sri membuat semua orang terjatuh berlutut. Kekuatan memancar dari tubuhnya, menekan siapapun yang berada dalam radius 5 meter. Hanya Made yang masih berdiri tegak meski keris di tangannya bergetar. Sri, dengarkan aku. Made mengangkat lontar mantra. Aku akan memulai ritual penyucian, tapi kamu harus mau ditolong. Tidak,
Tidak ada yang bisa menolongku dan aku tidak butuh pertolongan kalian. Made mulai membacakan mantra dalam bahasa Kawi kuno. Suaranya bergema di antara arca-arca pura. Kata demi kata yang keluar dari bibirnya seperti memiliki kekuatan fisik, membuat udara di sekitar mereka bergetar. Sri menjerit kesakitan. Tubuhnya terlempar mundur beberapa meter, menghantam arca batu dengan keras, tapi dia bangkit, mata merahnya semakin menyala. Berhenti, Sri melompat tinggi, cakar-cakar siap mencabik. Hentikan mantra itu atau kubunuh kau. Tapi di tengah udara, tubuhnya tiba-tiba berhenti, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang menahannya. Sri melayang di udara, tubuhnya bergetar hebat. Ibu, bisik kepelan. Di samping altar muncul bayangan samar seorang perempuan tua. Wujudnya hampir transparan, tapi wajahnya jelas terlihat. Ibu Sri mengenakan kebaya putih dan kain tradisional. Anakku, suara bayangan itu lembut, tapi terdengar dari kejauhan. Kau punya pilihan, nak? Ibu kenapa? Air mata mulai mengalir dari mata Sri. Kenapa ibu tidak pernah cerita tentang kutukan ini? Karena ibu berharap kutukan itu mati bersama ibu. Ibu sudah menjaga rahasia ini puluhan tahun, memberikan persembahan setiap malam agar roh nenek buyut kita tenang. Tapi Bu, aku sudah membakar semuanya. Ya, karena kau marah, karena kau sakit hati. Bayangan Ibu Sri melangkah mendekat. Tapi sekarang kau harus memilih, nak, menjadi sosok yang dikuasai dendam atau melepas semua luka itu dan kembali menjadi manusia. Made kembali melantunkan mantra. Kali ini lebih keras, lebih intens. Lontar di tangannya mulai terbakar dengan api putih yang tidak membakar kertas. Tubuh Sri kejang-kejang di udara. Kulit pucatnya memerah, seolah terbakar dari dalam. Kuku-kuku tajamnya perlahan mengecil. Mata merahnya berkedip-kedip antara merah dan coklat. Jeritan Sri memecahkan heningan malam. Tapi di antara jeritan kesakitan itu, dia mulai melihat masa lalunya dengan mata yang jernih. Dia melihat dirinya yang berusia 7 tahunan. Dia menangis karena tidak punya sepatu baru seperti anak-anak lain. Melihat dirinya yang berusia 15 tahun, malu karena baju seragamnya compang-camping. Melihat dirinya yang berusia 20 tahunan pergi merantau dengan hati penuh dendam. Semua luka itu, semua rasa minder, marah, dan iri hati yang ia simpan selama bertahun-tahun itulah yang memberi makan kutukan di dalam darahnya. Aku, suaranya kembali menjadi suara manusia. Aku lelah menyimpan semua ini. Air mata mengalir deras dari matanya yang perlahan berubah kembali ke warna coklat. Tubuhnya turun perlahan ke tanah, berlutut di depan altar. Maafkan aku, Bu. Aku sudah membakar perlengkapan ritual ibu. Ibu sudah memaafkanmu, nak. Made terus membacakan mantra. Api putih dari lontar mulai menyebar menyelimuti tubuh Sri. Tapi anehnya, api itu tidak terasa panas, justru dingin dan menenangkan. Made, Sri menatap mantan kekasihnya itu. Terima kasih, Made. Sri, bertahanlah. Ritual ini hampir selesai. Tapi Sri menggeleng. Dia bisa merasakan tubuhnya mulai terbakar. Tidak dalam arti fisik, tapi dalam arti spiritual. Kutukan di dalam darahnya sedang dimusnahkan. Dan bersama dengan itu, tubuh fisiknya juga ikut lenyap. Aku tidak akan bertahan, bisiknya pelan. Tapi tidak apa-apa. Akhirnya aku bisa melepaskan semua beban ini. Api putih itu semakin besar, menyelimuti seluruh tubuh Sri. Warga desa menutup mata, tak sanggup melihat langsung. Mantra terakhir Made dibacakan, bergema di pelataran pura. Setelah itu hening total. Ketika warga desa membuka mata, Sri sudah tidak ada. Hanya tumpukan abu putih di tempat ia berlutut tadi. Abu itu berkilau di bawah cahaya bulan, lalu perlahan tertiup angin malam hingga menyebar ke segala arah. Apa sudah selesai? Bu Wayan bertanya dengan suara bergetar. Pak Mangku mengamati tempat Sri menghilang. Kutukan sudah diputus.
Roh leak itu sudah dibebaskan. Warga desa mulai bernafas lega. Beberapa saling berpelukan syukur karena bahaya sudah berlalu. Made masih berdiri. Keris di tangannya sudah tak berkilat lagi. Kita harus memberikan pitrayatnya untuk Sri, kata Made, agar rohnya bisa tenang di alam sana. Semua orang mengangguk setuju. Mereka mulai membereskan sesajen dan bersiap pulang ke rumah masing-masing. Tapi saat warga desa sudah mulai meninggalkan pura, seorang anak perempuan berusia sekitar 6 tahunan masih berdiri di pelataran. Matanya menatap ke langit malam yang dipenuhi bintang. Dek, ayo pulang, ibunya memanggil. Bu, anak itu masih menatap langit. Kenapa ada cahaya merah terbang di atas sana? Ibunya mengikuti arah pandang anaknya. Di langit ada kilatan cahaya merah yang bergerak-gerak, tapi mungkin itu hanya pesawat atau satelit. Itu pesawat, sayang. Bukan. Kemarin Bunda bilang Leak tidak bisa mati. Dia hanya menunggu tubuh yang baru. Ibunya merinding. Kala mendengar kata-kata anaknya, dia cepat-cepat menggendong anak itu dan berlari meninggalkan pura. Dari kejauhan, suara tawa samar terdengar terbawa angin. Tawa familiar, tapi bukan lagi tawa manusia. 3 bulan kemudian, Made duduk di warung kopi di pinggir jalan, membaca koran pagi sambil menunggu bus ke Denpasar. Kehidupan di desa mulai kembali normal. Setelah kejadian 3 bulan lalu, pura sudah dipugar ulang dan ritual keselamatan rutin sudah kembali dilakukan setiap bulan purnama. Pak Made, ada yang mencari. Panggil Bu Komang, sang pemilik warung. Made menoleh dan melihat seorang perempuan muda berusia sekitar 25 tahunan berjalan mendekat. Wajahnya cantik dengan mata coklat yang dalam dan senyuman hangat. Ada sesuatu yang familiar, tapi Made tidak bisa mengingat di mana ia pernah bertemu dengan perempuan ini. Selamat pagi, Pak Made, sapa perempuan itu dengan suara lembut. Saya Dewi. Saya datang dari Jakarta untuk mencari informasi tentang keluarga saya di sini. Oh, iya, silakan duduk. Made menunjuk kursi kosong di depannya. Keluarga siapa yang dicari? Keluarga Ninyoman Sri. Kata orang, beliau sudah meninggal beberapa bulan yang lalu. Made terdiam. Perasaan tidak enak mulai menggelayut di dadanya. Ada sesuatu yang aneh dari cara perempuan ini menyebut nama Sri. Iya benar, Sri sudah meninggal, tapi maaf, Anda siapa Sri ya? Dewi tersenyum manis. Oh, saya keponakannya, anak dari adik perempuan Ibu Sri. Saya baru tahu kalau tante saya sudah meninggal, jadi saya datang untuk melayat. Made memperhatikan wajah Dewi lebih seksama. Memang ada kemiripan dengan Sri, terutama di bagian mata dan bentuk bibir, tapi ada sesuatu di matanya yang membuat Made merasa tidak nyaman. Sudah lama ya tidak pulang kampung? Tanya Made. Oh iya, sejak kecil saya tinggal di Jakarta bersama orang tua dan baru sekarang ada kesempatan pulang. Dewi mengambil tas kecilnya dan mengeluarkan sebuah foto lama. Ini foto terakhir saya dengan Tante Sri waktu saya berusia 5 tahun. Made mengamati foto itu. Ya, memang benar. Ada anak kecil di samping Sri muda, tapi ada yang mengganjal. Ya, di foto itu mata anak kecil tersebut berwarna merah. Maaf, apa mata Anda memang berwarna coklat? Made bertanya hati-hati. Dewi tertawa. Tentu aja. Memangnya kenapa? Made menggeleng. Mungkin itu hanya perasaan saja, atau mungkin ini adalah kualitas foto lama yang buruk. Pak Made bisa cerita bagaimana Tante Sri meninggal? Saya ingin tahu detailnya. Sri meninggal karena sakit keras. Dia sudah lama sakit-sakitan. Oh, begitu. Dewi mengangguk paham. Saat Dewi bertanya, angin sepoi-sepoi tiba-tiba berhenti bertiup. Suasana di sekitar warung mendadak hening. Bahkan suara ayam yang berkokok tiba-tiba berhenti. Made menatap Dewi lebih intens. Di bawah cahaya matahari pagi, mata coklat perempuan itu sekilas berkilat merah. Siapa Anda sebenarnya? Made bertanya dengan suara pelan.
Dewi tersenyum lebar kali ini. Senyumannya berbeda, lebih dingin dan lebih tajam. Kan saya udah bilang Pak Made, saya Dewi, keponakannya Sri, dan saya datang untuk melanjutkan apa yang tante saya tinggalkan. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Villa Andita, dan kali ini adalah kisah dari tanah Bali teman-teman ya. Kisah tentang leak. Waduh, di sini bagaimana Sri, di awalnya Srinya udah ngeselin sih ya, dia bener-bener bertindak sembrono, dan juga ucapannya ini loh, ucapannya oke lah, kita sekali lagi ya teman-teman ya, kita oke nggak percaya lah sama hal-hal seperti itu, tapi paling tidak jangan nantang atau jangan meremehkan. Jadi kalau memang sudah tidak percaya, ya sudah tidak percaya. Jadi jangan sampai ada kata-kata yang bisa menyakiti siapapun, karena apa namanya, ini akan sangat berbahaya sekali seperti yang dialami oleh Sri. Mungkin kalau dia di awalnya paling nggak dia nanya-nanya dulu lah ya, karena kan dia sudah belasan tahun nggak datang ke rumah itu, paling nggak nanya-nanya dulu ada apa sih, kok barang-barang ini ada di sini gitu, ada di rumah saya. Paling nggak kan dia harusnya gitu, sampai akhirnya dia nggak terjebak dalam di situ. Dan bagaimana akhirnya Sri harus meninggal dunia karena ini, dia berubah menjadi apa, leak ya teman-teman ya. Leaknya agak mengerikan juga sepengetahuan saya, kan leak ini seperti kalau di Kalimantan itu kuyang ya, atau di Sumatera Barat palasik, jadi kepala yang mencari, yang terbang dengan organ dalam tubuh yang terjuntai, itu dia mencari mangsa, biasanya bayi atau darah darah bayi. Dan di sini bagaimana, di sini dia ayam yang disasar ya. Tapi memang kuyang pun ada kalau yang sudah bisa berdamai dengan dirinya tuh apa namanya, hewan-hewan ya di hutan biasanya ya. Tapi di sini bagaimana akhirnya Sri akhirnya harus meninggal dunia, dan Made sebagai kekasihnya tadi udah mau menolong. Tapi kan dia cuma bisa nolong, tapi dari Srinya kembali lagi kepada Srinya. Wah, di sini akhirnya karena Srinya sudah dikuasai dendam, dan dendam itulah yang akhirnya membangkitkan iblis yang ada di dalam darahnya. Dan bagaimana akhirnya muncul lagi nih, endingnya Dewi muncul. Dan Dewi ini katanya keponakan dari Sri. Waduh, ini berarti akan begitu lagi. Jadi ini teman-teman, endingnya bukan menggantung ya, kayak sebuah, kalau menurut saya kayak memang genrenya seperti ini ya. Di situ Made kayak, ya ampun ada lagi aja, walah. Dan sebenarnya udah keren tuh, kalau hikmah baik yang bisa diambil, sebenarnya udah keren kalau menurut saya Srinya, ketika dia dihina di masa kecilnya, dia menjadi orang yang kekurangan, dia punya dendam yang dendamnya itu positif. Akhirnya dia belajar dengan sungguh-sungguh, pergi ke kota untuk mencari pekerjaan. Tapi setelah dia berhasil, dendamnya ini lain lagi. Padahal itu udah bagus tuh, dendam yang positif menurut saya begitu. Nah ternyata ya itu dendamnya membakar atau membangkitkan sesuatu yang ada di dalam dirinya. Overall keren banget kisahnya, dan menambah variasi ya. Biasanya dari Jawa, jadi Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan, kali ini dari Bali muncul lagi. Terima kasih Villa Andita atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Dan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar. Ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like atau tombol jempol, boleh juga dong dibantu ya, di-share link videonya ini ke teman-temannya yang lain, agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel Ilo Bercerita, yuk bisa diklik tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Bercerita kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh ya, buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri ya, yang apabila mungkin berkenan untuk dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini. Bebas, kirimannya boleh dalam bentuk tulisan ataupun rekaman suara, senyamannya teman-teman aja ya. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.